Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Kurniawan, dan hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi MPKT untuk tugas UTS dari grup FG5 yang ditemani oleh teman saya, yakni Fitrah Taufik, Gabriel Aldo Jackson, Muhammad Raihan Ramadano, Skolastika Tanubrata, dan Yeskil Jonathan. Di sini, rangkuman ini terdapat 4 materi. Yang materi pertama adalah nilai-nilai UI, filsafat, karakter, logika, dan etika. Materi yang kedua adalah Pancasila, yang ketiga adalah kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Pada pokok bahasan materi yang pertama, sama dengan judulnya, pada pokok bahasan karakter terdapat 4 poin penting, yakni pengertian karakter, pentingnya atau manfaat pembentukan karakter, kekuatan karakter, serta pembentukan keutamaan dan kekuatan karakter. Pengertian dari karakter. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang dan akan memisahkan seseorang itu dengan orang lainnya. Karakter berhubungan dengan individu, masyarakat, dan bangsa, di mana ketika mereka bertindak atau berperilaku dengan tujuan tertentu akan mempengaruhi satu sama lain. Pentingnya atau manfaat pembentukan karakter. Membentuk seseorang menjadi berkarakter baik dan dapat mempertahankannya dalam segala tantangan. Membentuk kepribadian yang unggul, berperilaku baik secara kognitif, afeksi, maupun tindakan. Mengembangkan individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral yang baik, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kekuatan dan keutamaan karakter. Kekuatan karakter adalah unsur psikologis yang membentuk keutamaan untuk menunjukkan keutamaan karakter. Artinya, masing-masing dari 6 keutamaan karakter mencakup 24 kekuatan karakter, di mana keutamaan kebijaksanaan mencakup kekuatan kreativitas, rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, mencintai kegiatan belajar, serta perspektif atau pandangan. Keutamaan kemanusiaan mencakup kekuatan cinta kasih, kebaikan hati, serta memiliki kecerdasan sosial atau emotional quotient. Keutamaan kesatriaan mencakup kekuatan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan kesalahan, teguh dan keras hati bermakna bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, integritas atau kejujuran, serta bersemangat dan berantusias. Keutamaan berkeadilan mencakup kekuatan citizenship atau kewarganegaraan, yang berarti adanya paham nasionalisme, fairness, atau kesetaraan dan keadilan, serta kepemimpinan. Keutamaan pengelolaan diri mencakup kekuatan pemaaf dan pengampun, kerendahan hatian, hati-hati, dan penuh pertimbangan, serta regulasi diri, yakni mengontrol diri untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memperburuk kekuatan dan keutamaan karakter kita. Keutamaan transendensi mencakup kekuatan apresiasi keindahan atau estetika, rasa terima kasih, harapan spiritualitas, serta menikmati hidup atau berkonotasinya dengan hedonisme. Maksudnya kita dapat menikmati hidup meskipun dalam tekanan-tekanan tertentu. Pembentukan keutamaan dan kekuatan karakter. Karakter dibentuk secara umum 80% oleh pendidikan, pengajaran dari orang tua, guru, dan dosen, sedangkan 20% sisanya dibentuk oleh pengalaman, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Pengembangan nilai-nilai dasar, 24 kekuatan karakter, dan nilai-nilai dasar Universitas Indonesia merupakan contoh lain dari pembentukan keutamaan dan kekuatan karakter. Kemudian pokok bahasan yang selanjutnya yaitu logika mencakup 4 poin penting, yaitu pengertian logika, logika induktif dan deduktif, logika formal dan material, serta proposisi. Pengertian logika. Menurut Aristoteles, logika adalah proses berpikir berdasarkan ilmu filsafat yang mengatur pikiran sendiri, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang menguasai pikiran. Jan Hendrik Rappert mengartikan logika sebagai pertimbangan yang terbentuk akibat adanya pola pikir sehingga menghasilkan audio suara yang dinyatakan dalam bahasa. Kemudian, logika induktif dan deduktif. Logika deduktif adalah penalaran silogisme sebagai dua proposisi atau premis, penalaran, dan suatu proposisi hasil penalaran atau disebut dengan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dari hal yang umum menjadi hal yang khusus. Ciri-cirinya di sini ada analitis atau berdasarkan metode-metode tertentu, kemudian tautologis, yaitu berorientasi kepada kebenaran, kepastian mutlak, atau adanya fakta-fakta, kemudian di jiwa induksi, artinya induktif dan deduktif mempengaruhi satu sama lain, dan a priori atau berdasarkan pengalaman. Kemudian logika induktif, beberapa hasil penalaran khusus yang diambil dari satu penalaran umum. Ciri-cirinya di sini ada sintesis atau dapat dibentuk sendiri, generalisasi atau tidak terbatas secara numerik, tetapi terdapat kesenjangan temporalitas dan adanya pengandaian. A posteriori yaitu kontradiktif dengan a priori, dan probabilitas yaitu fakta, analogi, disanalogi, dan luas konklusi. Mengapa demikian? Karena a posteriori itu tidak berdasarkan pengalaman atau fakta, mengapa yang probabilitas terdapat fakta? Hal tersebut merupakan efek dari adanya di jiwa induksi dari logika deduktif. Artinya adanya hubungan sebab akibat induktif dan deduktif. Kemudian logika formal dan material. Logika formal dan material merujuk kepada inti dari opini yang didasari logika.
Logika formal merujuk kepada bentuk argumentasi, sedangkan logika material terikat dengan konten argumentasi. Logika yang penalarannya tepat diartikan sebagai valid, sedangkan yang keliru termasuk invalid atau non-valid. Logika formal lebih menekankan kepada kebenaran proses penalaran, sedangkan logika material cenderung ke arah adanya korespondensinya dengan kebenaran fakta. Oleh karena itu, logika formal dapat diartikan juga sebagai patokan, hukum, atau kaidah yang digunakan oleh logika untuk melakukan penalaran yang sahih. Logika material dapat pula dikatakan sebagai adanya persesuaian antara apa yang dilihat dan yang dipikirkan. Kemudian proposisi. Perbedaan kalimat dengan proposisi. Proposisi adalah tutur yang melukiskan keadaan yang real, tetapi kebenarannya diragukan, dan penilaian keadaan tersebut bergantung dari pribadi yang bersangkutan. Menurut KBBI, kalimat adalah kesatuan bahasa yang terpotensi dari frasa yang berdiri sendiri, ditandai dengan intonasi final dan terdiri atas beberapa klausa. Dapat disimpulkan bahwa proposisi lebih mengacu sifat dari kalimat, sedangkan kalimat lebih merujuk kepada susunan dan jenis dari kata yang terdapat pada kalimat itu sendiri. Di sini ada klasifikasi dari proposisi, yaitu kuantitas proposisi, kualitas proposisi, dan kuantitas dan kualitas proposisi. Kuantitas proposisi ada 3, yaitu proposisi singular, yaitu proposisi yang subjeknya berjumlah tunggal. Contohnya, gedung itu berlantai 4. Proposisi partikular, yaitu proposisi yang subjeknya berjumlah sebagian dan dapat bersifat sebagai singular. Contohnya, ular adalah binatang yang diperdagangkan. Proposisi universal adalah proposisi yang subjeknya mencakup seluruh yang tercakup ke dalam makna tersebut. Contohnya adalah ular adalah binatang melata. Kualitas proposisi. Proposisi afirmatif. Proposisi A untuk singular atau universal, sedangkan proposisi I untuk yang partikular. Artinya term subjek disetujui oleh term predikatnya. Manusia adalah homo sapiens. Secara fakta, hal tersebut benar. Kemudian proposisi negatif, proposisi E untuk singular atau universal, sedangkan proposisi O untuk yang partikular. Term subjek ditentang oleh term predikatnya. Contohnya, paus adalah bises. Hal tersebut salah, karena paus adalah mamalia. Bisa juga proposisi negatif disimpulkan dengan kata tidak. Kuantitas dan kualitas proposisi. Yang pertama itu inversi. Semua A adalah B. Kesimpulannya, sebagian non A adalah non B. Hal ini berlaku untuk proposisi A. Semua A bukan B, kesimpulannya sebagian non A bukan non B. Hal ini berlaku untuk proposisi E. Kemudian sebagian A adalah B, tidak dapat ditarik kesimpulan, berlaku untuk proposisi I. Sebagian A bukan B juga tidak dapat ditarik kesimpulan. Hal ini berlaku untuk proposisi O. Mengapa tidak dapat ditarik kesimpulan? Hal tersebut karena jika sebagian dijadikan seluruh, maka kesimpulannya invalid. Sedangkan kalau seluruh diambil sebagiannya, maka hal tersebut bisa valid. Sedangkan untuk konversi, jika premisnya adalah semua A adalah B, akibatnya sebagian B adalah A. Konversi terbatas untuk proposisi A. Jika premisnya adalah semua A bukan B, akibatnya semua B bukan A. Konversi sempurna untuk proposisi E. Kemudian jika premisnya sebagian A adalah B, akibatnya sebagian B adalah A. Konversi sempurna untuk proposisi. Jika premisnya sebagian A bukan B, akibatnya keduanya tidak dapat dikonversikan. Berlaku untuk proposisi O. Mengapa tidak dapat dikonversikan? Karena untuk yang partikular, jika yang A bukan B, maka tidak dapat dibalik jika yang B bukan A. Karena hal tersebut bersifat partikular. Jika dibalik, maka bisa saja nanti yang sebagian itu menjadi keseluruhan, atau bahkan yang sebagian itu bisa menjadi singular. Kemudian di sini, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu etika, ada poin penting tentang pengertian etika, kaidah dalam etika, serta teori etika. Pengertian etika. Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang berfokus kepada nilai dan ilmu mengenai moralitas pada tindakan manusia. Etika dalam lingkungan akademik digunakan untuk melakukan analisis pada tindakan atau perilaku manusia dengan mendasarkan pada konsep dan teori-teori etika. Di sini ada kaidah dalam etika. Kaidah yang pertama yaitu hati nurani atau adanya rasa tenggang rasa dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kebebasan adanya rasa independen manusia untuk melakukan sesuatu tanpa adanya restriksi dari pihak-pihak tertentu. Tanggung jawab adanya hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hak yang dibutuhkan oleh orang lain. Hak adalah suatu kodrat manusia yang tidak boleh diingkari oleh sesamanya. Kemudian kewajiban adalah hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab. Namun ruang lingkupnya sebatas untuk yang bersifat timbal balik antara manusia dengan manusia yang bersifat mutual. Sedangkan nilai adalah hal-hal yang berkaitan dengan harga, yang dimana jika dipraktikkan di masyarakat akan
menimbulkan efek yang baik terhadap orang-orang yang mempunyai nilai tersebut. Norma adalah implementasi dari nilai-nilai kepada lingkungan sosial di sekitarnya. Kaidah ini merupakan unsur hakiki yang dimiliki manusia dan menjadi sangat penting ketika manusia akan melakukan berbagai tindakan sesuai tujuan dan keinginannya. Kemudian ada teori etika yang pertama adalah hedonisme, yaitu kesenangan yang berhak dicapai oleh manusia sebagai kodrat. Kemudian eudemonisme, yaitu kebahagiaan tertinggi yang disertai dengan rasionalitas dan moralitas. Utilitarisme, yaitu bersifat normatif yang mendasarkan prinsip kegunaan utility sebagai prinsip moral. Deontologi juga bersifat normatif dan berlandaskan pada kewajiban seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai filsafat. Pada pembahasan filsafat ini akan dijelaskan mengenai pengertian filsafat, sistematika dan karakteristik dari ilmu filsafat, serta cara berpikir filosofis. Untuk pengertian filsafat, setiap ahli memiliki pengertiannya masing-masing. Seperti Aristoteles, menurutnya filsafat adalah ilmu yang mencakup bidang etika, ekonomi, politik, retorika, metafisika, estetika, dan logika. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat merupakan ilmu yang menjadi substrat dari evolusi ilmu berupa epistemologi. Dan menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, filsafat ini merupakan pola pikir yang radikal yang dimulai dari akar hingga proses penelaahan tersebut guna mendapatkan hipotesis yang utuh. Sehingga dapat dikatakan filsafat adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang baik agar mendapatkan suatu pemikiran yang tepat sesuai dengan kebenaran dalam berbagai aspek. Kemudian mengenai sistematika dan karakteristik dari filsafat dapat terlihat pada bagan yang menunjukkan sistematika dari ilmu filsafat ini. Ilmu filsafat terbagi ke dalam 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ontologi mencakup metafisika, epistemologi mencakup filsafat ilmu pengetahuan, metodologi dan logika, dan aksiologi akan mencakup etika serta estetika. Ontologi sendiri merupakan ilmu atau pemikiran yang mempelajari tentang keberadaan, di mana ini berasal dari kata otos yang berarti keberadaan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kemudian metafisika merupakan cakupan dari ontologi. Ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang kebenaran atau realitas, sehingga pemikiran dengan metafisika ini akan anti terhadap kebenaran yang tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, untuk cabang filsafat epistemologi ini merupakan sesuatu yang mengkaji hakikat pengetahuan yang ditelusuri melalui 4 pokok, yaitu sumber, struktur, keabsahan, dan batas-batas pengetahuan. Kemudian terdapat 3 cangkupan epistemologi, yaitu filsafat ilmu pengetahuan yang akan menekankan pengajian ciri-ciri dan cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian metodologi yang akan membahas mengenai metode untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, logis, dan teruji. Dan yang ketiga itu terdapat logika yang akan mempelajari teknik-teknik serta kaidah penalaran yang tepat, di mana ini umumnya untuk penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan. Kemudian untuk cabang filsafat aksiologi ini merupakan studi mengenai nilai di mana nilai ini adalah nilai kebenaran yang mengacu kepada epistemologi, nilai kebaikan mengacu kepada etika, dan nilai keindahan yang akan mengacu kepada estetika. Terdapat 2 subcabang, yaitu etika yang merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang berkaitan dengan perbuatan baik sesuai dengan hal-hal bijak, serta mempelajari nilai-nilai dan pembenaran ilmu serta pokok problematika dari ilmu tersebut. Kemudian estetika ini berarti ilmu filsafat yang mempunyai pola pikir yang kritis, radikal, sistematis, dan rasional, di mana dalam pemikiran estetika, pemikirannya lebih ke arah refleksi sehingga berupa proses, bukan berupa produk. Kemudian karakteristik dari filsafat ini dapat dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, karakter filsafat akan membiasakan untuk memberikan argumen logis dan pertukaran ide akibat dialog hasil pemikiran logis tersebut. Yang kedua, akan menghambat dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan dengan cepat. Yang ketiga, akan melatih untuk mengimplementasikan etika guna meminimalkan konsekuensi. Yang keempat, mendorong manusia untuk menghasilkan analisis yang reflektif, kritis, dan radikal. Dan yang kelima, akan membuat seseorang dapat menerima tanggapan sehingga dapat mengintrospeksi dirinya guna mengurangi kesalahan terhadap suatu paham. Selanjutnya yaitu bagaimana untuk berpikir filosofis. Dengan berpikir filosofis ini berarti kita akan berpikir secara kreatif, kritis, radikal, sistematis, serta rasional. Kreatif ini berarti adanya pengembangan teori untuk menghasilkan kemudahan dan pemahaman yang utuh. Kritis berarti mengambil teori yang dikatakan secara benar atau teliti untuk dihasilkan suatu teori yang baru. Radikal berarti berpikir secara mendalam dengan menggali akar permasalahan dan mencari berbagai sumber yang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian sistematis ini berarti berpikir secara teratur dan mengikuti sistem yang berlaku. Serta rasional yang berarti masuk akal atau logis. Untuk memecahkan masalah filosofis juga dapat dilakukan
Dua hal. Yang pertama, memahami permasalahan atau gagasan tersebut secara mendalam dengan memahami perspektif masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Dan yang kedua itu akan mengarahkan pemahaman akan masalah tersebut kepada suatu evaluasi yang kritis, di mana kita akan menggali pandangan kita terhadap masalah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai Universitas Indonesia, di mana dalam hal ini akan dibahas mengenai pemahaman tentang nilai serta nilai dasar Universitas Indonesia. Mengenai pemahaman tentang nilai, nilai ini harus dapat diartikan sebagai suatu prinsip atau tolak ukur dari perilaku seseorang yang terkait dalam kehidupannya, di mana nilai ini akan selalu terkait dengan fakta atau yang dianggap sebagai situasi atau ciri-ciri objektif yang menampilkan peristiwa atau gejala yang terlihat secara nyata dan konkret. Nilai juga memiliki 3 ciri, di mana ciri-cirinya yaitu berkaitan dengan subjek atau pelaku, individu, serta masyarakat. Yang kedua berupa tampilan dalam konteks praktis, tempat subjek ingin membuat sesuatu. Serta yang ketiga yaitu mencakup sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat yang dimiliki objek. Terkait dengan nilai ini, Universitas Indonesia memiliki 9 nilai dasar yang dapat kita gunakan untuk menjadi pribadi atau memiliki jati diri yang lebih baik. Yang pertama itu kejujuran, berarti kita tidak berbohong yang dilaksanakan dengan hati yang tulus. Kemudian yang kedua itu keadilan, di mana kita melihat sesuatu secara non-diskriminatif atau secara objektif. Yang ketiga itu keterpercayaan, di mana di sini kita harus dapat membangun melalui pelaksanaan tugas ataupun tanggung jawab dengan baik. Yang keempat adalah kemartabatan atau penghormatan terhadap kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita taat kepada norma-norma yang telah ada. Dan yang kelima itu ada tanggung jawab serta akuntabilitas, yang berarti kita melaksanakan sesuatu sesuai yang seharusnya, menghindari penyalahgunaan atas sesuatu, dan melaksanakan sesuatu dengan akuntabel atau transparan. Kemudian yang keenam terdapat nilai kebersamaan, di mana nilai kebersamaan ini berarti kita berproses bersama-sama, berkembang dalam suatu proses pembelajaran di Universitas Indonesia. Kemudian yang ketujuh ada nilai keterbukaan, di mana berarti kita mau menerima masukan atau kritikan sehingga kita dapat membangun diri kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedelapan terdapat kebebasan akademis dan otonomi keilmuan, di mana di sini setiap orang dapat mengungkapkan pikiran atau hasil penelitiannya dengan tetap memperhatikan aturan yang ada. Kemudian yang ke-9 tuh kepatuhan kepada aturan, prosedur, serta panduan Universitas Indonesia maupun panduan-panduan lainnya. Terkait dengan ke-9 nilai dasar Universitas Indonesia tadi, nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai baik yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur karena nilai tersebut telah sesuai dengan norma, fakta, maupun ciri-ciri sebagai suatu nilai yang baik yang dapat membantu kita untuk membentuk jati diri sebagai seorang cendekia atau seseorang yang terpelajar dan menjunjung kebenaran. Di mana kita dapat mengetahui apakah tindakan yang telah kita lakukan merupakan suatu hal yang baik atau buruk. Dimana jika hal tersebut buruk, kita harus memperbaikinya menuju ke nilai-nilai baik atau norma yang ada. Dimana semua nilai baik tersebut akan membantu kita juga untuk menjadi individu yang mencerminkan seseorang yang terpelajar dan berkarakter baik, serta mampu membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Terkait membantu penanaman karakter, filsafat, logika, etika, serta nilai-nilai Universitas Indonesia, terdapat beberapa tindakan konkret yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama, membuat sebuah konten menarik dan diunggah ke media sosial. Misalnya, cara-cara berperilaku yang baik, moral, serta keutamaan karakter yang perlu dimiliki, dan sebagainya. Mengapa? Sebab generasi muda saat ini paling mudah menerima informasi melalui sesuatu yang menarik dan dilakukan oleh seseorang yang diketahuinya. Maka dengan ada konten baik dalam sosial media, hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi karakter dan moral dari generasi muda. Kemudian yang kedua itu dengan mengikuti perlombaan debat karya ilmiah serta membuat rancangan atas penyelesaian suatu masalah. Di mana melalui hal ini kita akan melatih bagaimana cara berpikir yang baik menggunakan logika, cara berpikir filsafat, dan dengan tetap memperhatikan moral maupun etika yang ada. Melalui pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat mengambil beberapa keterkaitan poin-poin penting dengan pengembangan jati diri sebagai seorang cendekia. Yang pertama, untuk poin karakter, seorang cendekia akan membangun jati dirinya dengan membentuk karakter berupa nilai-nilai luhur seperti sopan santun, toleran, dan saling menghormati. Kemudian untuk filsafat ini harus dapat dibuktikan kebenarannya melalui cara evaluasi dengan memperhatikan sistematika logika yang tepat. Kemudian untuk logika, di sini mahasiswa akan mampu menggunakan nalarnya guna menghindari kesalahan berpikir. Kemudian pemikiran ini harus berdasarkan fakta dan meminimalisasi opini yang kurang tepat. Kemudian untuk etika, di sini mahasiswa akan berpikir secara kritis dan bijaksana dengan wawasan yang benar dalam guna menjawab persoalan moral dalam keseharian maupun dunia akademik dan ilmiah.
Kemudian untuk nilai-nilai Universitas Indonesia, ke-9 nilai dasar Universitas Indonesia ini merupakan implementasi dalam mendidik pribadi bangsa menjadi lebih baik, khususnya dalam ruang lingkup Universitas Indonesia. Oke, yang berikutnya yaitu adalah Pancasila. Baik, pada Pancasila sendiri terdiri atas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila, yang kedua yaitu bangsa Indonesia, dan yang ketiga yaitu negara Indonesia. Baik, yang pertama yaitu adalah bangsa Indonesia. Nah, pada bangsa Indonesia sendiri terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian bangsa Indonesia dan suku bangsa, lalu faktor-faktor pemersatu bangsa, lalu yang ketiga nilai kebangsaan. Nah, pengertian bangsa dan suku bangsa. Pengertian bangsa. Menurut Muhammad Hatta, bangsa adalah unit sebagian paduan yang terkonsentrasi pada suatu wilayah yang ditentukan oleh aliansi dan bertujuan untuk mencapai nasib dan tujuan bersama sesuai kesepakatan sehingga meminimalisasi pihak yang dirugikan. Nah, lalu pengertian suku bangsa. Menurut Hasan Sadili, suku bangsa adalah bagian dari bangsa yang memiliki keterkaitan biologis. Lalu berikutnya ada menurut teori situasional, yaitu suku bangsa adalah faktor budaya yang memengaruhi kelompok tertentu dan umumnya berasal dari eksternal, yakni kolonialisme, sehingga melahirkan peninggalan akulturasi hingga sekarang. Lalu faktor-faktor pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, lalu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, lalu Bhinneka Tunggal Ika, lalu bendera merah putih sebagai bendera resmi Indonesia, konsep wawasan Nusantara, lalu lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, lalu ada Pancasila sebagai landasan ideologi negara, berikutnya ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional, yang berikutnya itu burung Garuda sebagai simbol bangsa. Nah, lalu ada nilai kebangsaan. Pembentukan karakter terkait nilai kebangsaan sama dengan upaya untuk menanamkan paham nasionalisme. Hal ini diperkuat karena Indonesia adalah negara maritim terdiri dari berbagai jenis budaya, agama, ras, dan etnis tertentu. Nah, di negara Indonesia sendiri, mengapa mudah terjadi disintegrasi? Karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan ideologis, contohnya itu pemberontakan G30 SPKI. Lalu berikutnya ada keradikalan agama, contohnya itu adalah GAM. Lalu berikutnya itu adalah ada kesenjangan ekonomi. Lalu berikutnya ada perbedaan ras. Nah, oleh karena itu, kepribadian dengan paham bela negara, nasionalisme, dan patriotisme merupakan karakter yang harus dominan nomor 2 setelah agama. Berikutnya itu keterkaitan poin penting bangsa Indonesia dengan jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila, yaitu jati diri sebagai bangsa Indonesia adalah prinsip dan ideologi yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia. Prinsip tersebut mencakup nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Ketiga hal tersebut dapat menghapus praktik-praktik disintegrasi seperti separatisme, agresi, terorisme, dan lain-lain yang menyebabkan malapetaka, menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam, serta memperbanyak korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Lalu berikutnya ada negara Indonesia. Nah, pada negara Indonesia sendiri terbagi ke dalam 3 sub pokok bahasan, yaitu hakikat negara, geopolitik, dan geostrategis, lalu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hakikat negara sendiri, menurut Roger Soltau, menyebutkan negara adalah agen kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, unsur-unsur dari negara sendiri, yang pertama adalah rakyat, lalu ada wilayah, lalu yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, pengakuan negara oleh negara lain, pengakuan kedaulatan negara oleh negara lain, lalu berikutnya ada konstitusi negara, yang berikutnya mempunyai tujuan negara, dan yang terakhir yaitu ada dasar negara. Nah, geopolitik dan geostrategis. Geopolitik sendiri merupakan pembahasan mengenai geografis wilayah dan yang termasuk dalam wilayah tersebut secara politik yang akan mempengaruhi pemanfaatan, pertahanan wilayah, dan sebagainya untuk keberlanjutan negara. Lalu berikutnya ada geostrategi, yaitu pelaksanaan dari geopolitik yang berupa rencana strategi untuk mengatasi permasalahan. Berikutnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI sendiri terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Lalu yang kedua yaitu negara kepulauan terbesar di dunia. Dan yang ketiga yaitu dilintasi dari 7 selat tersebut di dunia. Dan masih banyak lagi. Nah,
Keterkaitan poin penting negara Indonesia dengan jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila yaitu pemahaman mengenai hakikat negara, geopolitik, dan geostrategi terutama kaitannya dengan NKRI menjadi penting untuk membentuk jati diri kita sebagai WNI yang setia pada Pancasila. Sebab pemahaman tersebut dapat memberikan dan menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air agar pemuda-pemudi tetap setia membela negara Indonesia yang tercinta. Selain itu, melalui pemahaman tersebut, kita dapat mengerti bahwa sebagai warga negara dengan baik, bagaimana untuk mengatasi permasalahan sosial di Indonesia dan mencapai kemajuan negara Indonesia yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dengan berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila disertai penerapan geopolitik dan geostrategi Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sendiri terdiri atas 2 pokok pasan, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, lalu ada Pancasila pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia memerlukan pengkristalan nilai-nilai budaya sebagai norma dasar dan ideologi bangsa yang dapat mempersatukan dan menumbuhkan rasa kebangsaan pada masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Lalu yaitu yang kedua adalah Pancasila pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Sebagai warga dunia, masyarakat Indonesia juga harus ikut dalam dinamika dunia internasional. Dalam menjalani hal tersebut, diperlukan kesiapan warga negara Indonesia untuk dapat berkiprah dalam kancah internasional dan berinteraksi dengan negara lain di dunia. Perilaku warga negara tersebut harus tetap mencerminkan identitas hakiki bangsa yang berpedoman pada nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Mengacu pada nilai Pancasila, warga Indonesia harus menjadi bagian dari masyarakat internasional yang memiliki toleransi yang tinggi. Indonesia seharusnya dapat berkontribusi untuk menjadi model yang khas dari tumbuhnya semangat toleransi yang bercorak dari masyarakat majemuk dan keberagaman kebudayaan lokal. Nah, keterkaitan poin penting implementasi nilai-nilai Pancasila dalam jati diriku sebagai warga negara Pancasila yang setia pada Pancasila yaitu perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dalam merumuskan Pancasila merupakan bukti konkret penciptaan para pejuang terhadap bangsanya sendiri. Pancasila mengandung norma dasar berasal dari nilai luhur bangsa, budaya bangsa, bertindak sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, jati diri dapat dibangun dengan mengamalkan Pancasila. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mengamalkan Pancasila dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Dan sebagai bentuk penghargaan, kita pun dituntut untuk setia pada Pancasila, sekalipun ancaman terus datang pada bangsa ini. Oke, selanjutnya saya Ryan Ramadano akan menjelaskan mengenai bab kewarganegaraan. Pada bab ini akan dibahas mengenai 2 subbab, yaitu tentang kewarganegaraan itu sendiri, serta Indonesia dan perannya di dunia internasional. Yang pertama yaitu mengenai kewarganegaraan. Akan terdapat 3 bahasan turunan, yaitu pengertian kewarganegaraan, undang-undang yang mendasarinya, serta implementasinya terkait kewarganegaraan itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian kewarganegaraan, yaitu suatu hubungan timbal balik yang setara dan legal antara warga negara dengan negara yang bersangkutan tersebut. Contohnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban oleh suatu warga negara terhadap negaranya. Selanjutnya yang mengenai undang-undang tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Isinya yaitu tentang menentukan suatu status kewarganegaraan. Terdapat 4 keterangan, yaitu ius soli, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, ius sanguinis berdasarkan keturunan, kewarganegaraan tunggal atau monopatrik, yaitu hanya memiliki satu kewarganegaraan, dan selanjutnya yaitu kewarganegaraan ganda, yaitu lebih dari satu kewarganegaraan atau biasa disebut dengan bipartite. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan suatu status kewarganegaraan di Indonesia, yaitu melalui keturunan, yaitu melalui asas ius sanguinis. Selanjutnya yaitu lewat perkawinan, adopsi resmi, naturalisasi, pernyataan memilih kewarganegaraan ganda, membayar uang kas kewarganegaraan kepada kas negara, serta ditawarkan atau memohon untuk menjadi warga negara Indonesia.
Selanjutnya yaitu implementasi terkait kewarganegaraan. Yaitu yang pertama, memiliki jati diri sebagai warga negara yang baik, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi kepada negara tersebut, serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang sebagai warga negara. Yang kedua, yaitu memiliki jati diri sebagai warga negara yang anti korupsi, yaitu dengan dilakukannya kampanye serta edukasi anti korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, memperbaiki moral, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jati diri sebagai warga negara anti korupsi. Selanjutnya yaitu subbab Indonesia dan dunia internasional. Akan ada dua bahasan turunan, yaitu contoh keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional serta implementasinya terkait Indonesia dan dunia internasional. Yang pertama yaitu contoh keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional, yaitu dengan bergabungnya Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1950, bergabungnya Indonesia pada gerakan-gerakan atau organisasi tingkat internasional, contohnya OKI dan GNB, serta mengirim pasukan perdamaian, yaitu kontingen Garuda, ke beberapa negara yang terlibat konflik, contohnya Mesir, Kongo, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu implementasi terkait Indonesia dan dunia internasional, yaitu dengan cara memiliki jati diri sebagai warga negara yang baik. Contohnya yaitu kita sebagai mahasiswa mampu membedakan antara konteks konflik dan integrasi. Integrasi merupakan kegiatan yang menyatukan atau mempersatukan suatu negara atau bangsa. Setelah konflik adalah kegiatan yang memperpecah atau memecah belah suatu bangsa atau negara. Nah, selanjutnya yaitu memiliki jati diri sebagai warga negara yang anti korupsi, yaitu dengan melaksanakan program pendidikan karakter di perguruan tinggi sebagai cara yang efektif agar nilai-nilai dasar kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai fondasi, yaitu dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan seminar, menyelenggarakan penyuluhan, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu tindakan konkret terkait penanaman kewarganegaraan yang anti korupsi, yaitu dengan cara penggalangan dana untuk buku-buku khususnya yang bersifat pendidikan kewarganegaraan anti korupsi secara gratis. Ini bisa dilakukan di tingkat-tingkat SD, SMP, atau SMA. Intinya pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua yaitu usaha persuasif, yaitu lomba-lomba bertema anti korupsi seperti lomba membuat poster, puisi, dan sebagainya. Ini biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga negara sebagai wadah untuk menggalakkan anti korupsi. Yang ketiga yaitu mengajak beberapa sekolah untuk ikut dalam seminar-seminar terkait kerugian korupsi. Dan yang terakhir yaitu membuat wadah bagi para mahasiswa untuk memberikan kritik dan saran kepada DPR mengenai pelaksanaan negara dan tindakan-tindakan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan negara tersebut. Contohnya yaitu mungkin membuat demo atau membuat suatu penyuluhan, dan masih banyak lagi. Dan yang pastinya demo harus sesuai dengan tata tertib yang berlaku ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, ketika kita melihat gambar yang ada pada slide ini, kita dapat melihat bahwa seseorang sedang menghitung entah itu keuntungan ataupun kerugian. Nah, inilah yang dalam lingkup kewirausahaan meliputi keuntungan dan kerugian tentang sebuah usaha yang dibangun oleh sebuah individu. Oke, next. Nah, sebenarnya apa yang ingin kita bahas pada subbab ini adalah yang pertama definisi dari kewirausahaan. Kemudian komponen penting dalam kewirausahaan, dan yang terakhir perencanaan kewirausahaan yang dirancang oleh FG5 MPKT 10. Nah, definisi dari kewirausahaan. Kita telah mendengar banyak hal di lingkungan sekitar kita seperti wirausaha, kewirausahaan, sebuah usaha. Namun, apa sih kewirausahaan itu? Jadi kewirausahaan adalah teknik ataupun metode yang dilakukan oleh seseorang
agar dapat mengambil inovasi. Jadi inti dari kewirausahaan ini adalah sebuah inovasi guna menciptakan produk atau layanan yang diminati oleh masyarakat dengan berbekal kemampuan untuk mengevaluasi peluang bisnis secara sistematis. Jadi dengan kita melihat lingkungan sekitar, kita menyadari bahwa kita memiliki kemampuan di bidang ini dan kita melihat ada peluang di sekitar kita, maka disitulah timbul jiwa kewirausahaan kita untuk memanfaatkan sebuah peluang tersebut menjadi sebuah inovasi yang kita jadikan sebagai usaha. Lanjut. Nah, namun apa sih pentingnya kewirausahaan itu? Yang pertama, dengan berwirausaha, kita memperoleh hak otonom dalam kontrol dan memiliki perspektif dalam usaha. Artinya, ketika kita berwirausaha, kita memiliki kebebasan dalam menentukan perspektif, dalam melakukan kontrol, ataupun lain-lainnya. Kemudian ada pengawasan keuangan. Kita dapat terjun langsung dalam mengawasi keuangan yang diperoleh ketika kita menjadi wirausaha. Kemudian, dengan berwirausaha, kita sama saja mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan meningkatkan daya saing dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan sangat bermanfaat sekali kan buat ekonomi negara kita. Kemudian apa sih komponen penting dalam kewirausahaan itu? Yang pertama ada resources. Resources atau biasa kita sebut modal adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan sebuah bisnis ataupun inovasi. Dengan kata lain, modal dapat membuat kita bergerak, belajar mengenai bisnis, melakukan akselerasi sebelum bisnis kita sampai ke tahap yang matang. Artinya resources ini adalah tahap awal ataupun komponen pertama yang harus ada dalam penciptaan kewirausahaan itu. Kemudian ada networking. Networking atau jaringan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dibangun dan dijaga. Banyak orang yang tidak mengembangkan usahanya karena tidak memiliki jaringan yang memadai, seperti instansi perusahaan yang dapat bekerja sama ataupun pihak-pihak lain yang dapat bekerja sama dengan kita. Seseorang akan bekerja sama dengan kita apabila mereka mengetahui kita, menyukai kita, dan mempercayai kita. Kemudian portofolio ataupun reputasi kita adalah kartu nama terbaik. Berfokuslah untuk membangun dan menjaga keduanya. Kemudian ada research dan development. Research and development ini biasa disebut penelitian dan pengembangan, yaitu salah satu aspek penting yang tidak diperhatikan oleh startup. Penelitian dan pengembangan akan membangun kepercayaan pada inovasi yang kita buat, meningkatkan daya saing, dan tentunya membangun kredibilitas. Next. Komponen yang keempat itu adalah packaging, marketing, dan branding. Nah, hal keempat ini adalah hal yang esensial. Kemudian dapat menunjang pada setiap inovasi dan usaha kita. Percuma saja suatu kerja keras di berbagai sektor usaha bagi seorang wirausaha, namun pada akhirnya customer tidak tahu apa yang kita tawarkan, dan produk yang kita tawarkan itu hanya digunakan dan dinikmati oleh sedikit orang. Artinya, packaging dan marketing dan branding ini merupakan suatu komponen yang penting untuk memperkenalkan produk kita kepada orang-orang di sekitar yang menjadi target pembeli nantinya. Kemudian, leadership dan entrepreneur. Kepemimpinan berbicara soal motivasi, dorongan, dan memilih orang-orang berbakat, serta memberikan pembinaan dan pelatihan yang akan membangun kepercayaan. Kewirausahaan adalah jiwa yang harus dimiliki oleh para inovator dalam meluncurkan inovasinya ke dalam dunia usaha. Lanjut. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kami dari FG5 akan merencanakan sebuah wirausaha yang di mana wirausaha yang hendak kami bangun itu adalah usaha yang mewadahi penjual minuman dan makanan guna menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memperoleh keuntungan yang besar. Apa sih latar belakang sehingga kami memilih usaha ini? Pertama, banyak para pedagang online dengan toko offline yang tidak mempunyai bisnis secara online. Artinya kan saat pandemi ini kita beralih dari offline ke online. Nah, beberapa sektor usaha yang hanya bergerak di sektor offline ini kehilangan usahanya, terutama ketika corona. Kemudian perusahaan menjadi bangkrut karena sulit bersaing akibat faktor latar belakang yang pertama tadi. Akibatnya mereka tidak bisa mengikuti tren atau prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan pada akhirnya kami berkontribusi dengan beberapa toko tersebut dan dikombinasikan dengan toko kami yang menjual makanan dan minuman ringan dengan menyediakan fasilitas website yang kami buat. Nah, apa sih tujuan kami membuat usaha ini? Yang pertama, mengkombinasikan pasar-pasar offline dengan perusahaan kami, sehingga dapat menghasilkan profit yang besar. Kemudian, membangkitkan jiwa kewirausahaan mahasiswa, sehingga menghasilkan generasi yang gemar berbisnis. Yang terakhir adalah sebagai tutorial atau simulasi dalam mengembangkan startup. Nah, apa keuntungan bagi masyarakat? Yang pertama, masyarakat dapat menjadikan ini sebagai peluang menjadi pengusaha UKM. Kemudian juga dapat memperluas cakupan usaha, yang nantinya meningkatkan penghasilan dan tersedianya tempat makanan dan minuman ringan di masyarakat. Nah, tentunya wirausaha ini memiliki beberapa risiko, namun upaya kami untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada usaha yang akan dibangun ini adalah yang pertama, wirausaha menambah pengetahuan mengenai keterampilan teknis, memimpin, dan mengelola. Memahami hukum terkait kewirausahaan yang ada sehingga usaha tidak terkena masalah terkait dengan hukum dan dapat meminta perlindungan hukum ketika terjadi sesuatu penyimpangan yang dalam usaha ini. Kemudian menyiapkan fisik dan mental sebelum memulai usaha, memahami risiko atau kekurangan menjadi seorang wirausaha.
Kemudian tentunya kita akan menyiapkan dana cadangan untuk suatu hal yang tidak kita sadari dan dibutuhkan dalam waktu cepat untuk keberlanjutan usaha. Yang kelima, kita akan melakukan survei terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar untuk mencari tempat strategis maupun cara pemasaran yang sesuai dengan usaha yang kita bangun. Sekian dari subbab kewirausahaan. Terima kasih. Nama saya Yesiel Jonathan, dan saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari video ini. Pertama adalah tentang nilai UI, filsafat, etika, logika, dan karakter. Mengenali jati diri sebagai cendekia sangatlah penting. Jati diri tersebut perlu disangkut pautkan dengan logika, filsafat, etika, karakter, dan nilai-nilai UI. Logika berperan sebagai sistem yang menentukan kita harus berbuat apa untuk mengenali lebih dalam jati diri kita. Filsafat merupakan hasil dari logika yang selanjutnya diterapkan secara konsisten sesuai jati diri kita guna mencapai mahasiswa yang berbekal cendekiawan. Etika merupakan implementasi diri kita sebagai cendekia guna menghargai nilai kesusilaan dan nilai kesopanan. Karakter merupakan daya tarik sesuai minat dan bakat yang terpendam dalam diri seseorang sebagai cendekia. Nilai UI merupakan pedoman seluruh mahasiswa UI yang dipersiapkan guna menghadapi dinamika perubahan global. Ya, kesimpulan kedua adalah Pancasila. Memiliki jati diri sebagai warga negara yang setia pada Pancasila sangatlah penting agar sebagai warga negara Indonesia kita dapat membawa bangsa Indonesia mencapai tujuannya yang berasal dari nilai-nilai kebangsaan didasari Pancasila itu sendiri, serta kita dapat mempertahankan karakteristik bangsa dan negara ini. Untuk memiliki jati diri tersebut, salah satu langkah awal yang dapat kami lakukan yaitu memahami karakteristik bangsa dan negara Indonesia, serta nilai-nilai Pancasila yang kemudian menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3 adalah kewarganegaraan yang anti korupsi. Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dipercayakan dengan posisi berwenang untuk memperoleh manfaat terlarang atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai warga negara yang baik, khususnya cendekiawan yang memiliki 9 nilai UI, korupsi menentang seluruh nilai tersebut. Banyaknya kasus korupsi yang menyebabkan negara kesulitan meregulasi keuangannya sehingga bank sentral, BPK, dan lain-lain sebagainya terdampak kerugian. Korupsi juga menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, karena satu orang yang korupsi sama dengan menerima uang negara yang sebenarnya diperlukan untuk membangun negara. Hal ini juga dapat memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Kesimpulan keempat adalah tentang kewirausahaan. Wirausaha merupakan kegiatan seseorang untuk berinovasi, menciptakan produk atau layanan yang diminati masyarakat berbekal kemampuan melihat peluang bisnis. Terdapat 5 komponen utama dalam berwirausaha, yaitu resource, networking, research and development, packaging, marketing and branding, serta leadership dan entrepreneurship. Rencana kami yaitu membangun usaha yang mewadahi penjualan minuman dan makanan guna menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memperoleh keuntungan yang besar. Baik, sekian adalah video dari kelompok Fokus Grup 5, FG5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.